Hari ini atau di bulan ini tepatnya kita akan memperingati Hari Reformasi Gereja, ya, tanggal 31 Oktober. Karena itu Gereja Reformasi Indonesia di 2 minggu terakhir di bulan Oktober kita punya yang disebut dengan reformasi dua sisi. Jadi 2 minggu berturut-turut, 1 minggu akan membahas salah satu teolog yang di zaman modern, dan satunya lagi adalah tokoh Alkitab yang membawa perubahan atau yang melakukan reformasi di zamannya. Hari ini kita membahas satu tokoh yang bernama Albert Schweitzer, ya, Albert Schweitzer. Ini kalau di kampung saya pasti dibilangnya Schweitzer, ya, susah bilang Schweit tapi Schweit. 1875 sampai 1965. Sebelum kita memasuki tentang apa, siapa, bagaimana apa yang dikerjakan oleh seorang Albert Schweitzer, kita akan terlebih dahulu membaca bagian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ya. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 demikian, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Satu bagian lagi dari Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, kita masuk kepada biografi dari seorang Albert Schweitzer. Next slide. Iya. Ini beda dengan tokoh yang tahun lalu. Johanna Finstra tidak terlalu dikenal, ya. Tetapi menginspirasi sampai ada seorang jemaat yang anak putrinya yang baru lahir terinspirasi dari Johanna Finstra. Nah, siapa yang mau punya anak nanti belum punya nama, ini salah satu rujukannya. Albert Schweitzer, ya. Dia begitu dikenal, ya. Mungkin dalam dunia teologi reform kurang, ya. Karena dia tokoh sebagai seorang teolog, dia dicap sebagai teolog liberal, ya. Pemikirannya begitu berani, ya. Nanti akan kita bahas. Maka dia adalah seorang yang begitu lengkap di dalam berbagai bidang, ya. Ini orang nyaris sempurna. Dia seorang teolog, ya. Dia seorang pemain organ, ya, atau orgel, ya, bukan piano, beda organ dengan piano, ya. Dia seorang musikolog, ya, dia menekuni bidang ini, dia menulis, dia melakukan konser keliling Eropa dan lain sebagainya. Dia seorang penulis, ya, baik itu artikel maupun bukunya, beberapa tulisannya mendunia, ya. Bahkan nanti salah satu tulisannya itu yang menginspirasi dan tentu pelayanannya menginspirasi hingga dia akhirnya dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1952. Luar biasa. Ya, dia juga tentu seorang humanitarian, ya, seorang pegiat kemanusiaan, ya, dan juga dia seorang filosofer. Dia menyandang gelar PhD in philosophy, ya. Jadi ini orang jenius, ya. Dan yang luar biasa lagi, dia juga seorang ilmuwan, dia seorang dokter, ya. Dia seorang dokter, dia seorang ahli bedah juga. Kemudian dia juga seorang pendeta gereja Lutheran, ya. Dia seorang pendeta gereja Lutheran. Dan di sebagian besar hidupnya, 50 tahun akhir hidupnya, dia abdikan sebagai misionaris dalam bidang medis, sebagai seorang dokter, ya. Kemudian nanti dia menikah dengan seorang perawat, ya. Mereka duet pelayanan
di sebuah daerah terpencil di jantung rimba Afrika, ya, Afrika Barat. Nama negaranya Gabon, mungkin banyak yang belum pernah dengar nama negaranya, ya, Gabon. Kalau Abon kita tahu semua, ya. Negara Gabon yang sangat tidak dipandang orang, ya, bahkan ibu kotanya saja banyak yang nggak tahu, ya, Libreville, ya, Libreville atau kota bebas dari liberty dan village, ya. Nah, itu gambaran tentang Albert Schweitzer, ya. Kita masuk dari masa kecilnya, dia lahir tahun 1875 di daerah yang disebut Alsace. Ini adalah perbatasan antara Kekaisaran Jerman, waktu itu Jerman masih kekaisaran sebelum Perang Dunia, ya, abad tahun 1800-an, perbatasan Kekaisaran Jerman dengan Perancis, ya, yang kemudian daerah itu nantinya setelah Perang Dunia, karena Jerman kalah di Perang Dunia Pertama, akhirnya daerah itu dibawa kekuasaan Perancis, ya. Dan nantinya juga si Schweitzer ini akhirnya berubah kewarganegaraan menjadi warga negara Perancis setelah Perang Dunia Pertama. Dia juga anak seorang pendeta, ya. Nah, maka kita bisa menduga bahwa dia menjadi pendeta karena ayahnya pendeta. Tentu karena dia melihat bagaimana ayahnya melayani dengan setia. Karena itu dia terpanggil menjadi pendeta juga sampai usia 30 tahun. Sebelum dia akhirnya studi medis dan menjadi misionaris di Afrika. Ya. Kemudian sejak kecil, sejak kecil ini bibit-bibitnya sudah terlihat. Ya, sudah terlihat. Dia seorang yang murah hati, dia suka berbagi, dia suka dengan alam, dia suka mendengarkan musik, dia suka mendengar kicauan burung di bukit, dia senang mendengarkan lonceng gereja, baginya itu bagaikan alunan musik yang begitu indah, termasuk suara-suara burung di padang, di perbukitan. Dan ini yang menarik, sejak kecil, ya, sejak bangku sekolah dasar, dia punya solidaritas, ya, solidaritas dan kepekaan sosial yang tinggi. Ya, kadang dia menolak memakai jubah, katakanlah jubah musim dingin atau pakai sepatu kulit, karena di Jerman ya dari dulu sampai waktu modern, saya tidak tahu hari ini, ya, pendeta cukup bukanlah profesi yang kekurangan ekonomi, secara ekonomi, ya. Mereka bahkan yang saya dengar di Jerman itu pendeta digaji oleh negara, layaknya aparatur sipil negara, ya, supaya nggak pusing lagi mungkin gitu. Karena itu dia sebagai anak bukan kaya raya, bukan, tetapi dia berkecukupan. Sampai dia pernah menolak untuk memakan bekalnya, bekal yang disediakan orang tua, sup. Karena di zaman itu tidak semua siswa bisa membawa bekal berupa sup untuk dimakan sehari-hari. Dia pernah menolak memakannya. Ya, dia tidak mau memakai sesuatu yang membuat temannya jadi kurang nyaman dengan dia. Maka ini adalah sebuah karakter, ya, yang dimiliki oleh seorang Schweitzer sejak dia masih kecil. Dan dia punya wawasan yang luar biasa karena mamanya adalah seorang pembaca koran, ya. Bukan berarti mamanya nggak mau masak, nyapu dan lain sebagainya, ya. Tapi maminya itu sangat terbuka wawasannya. Dan dari koran yang dia baca pula, dia membaca berita tentang praktek jual beli budak yang diangkut dari Afrika, yang waktu itu dia bawa tentang Kongo, ya, bagaimana budak dari negara Kongo dibawa ke Eropa maupun ke Amerika. Bagaimana budak-budak itu diperdagangkan, ya, layaknya sebuah barang. Ya, ini belum lama, ya, baru 100-200 tahun yang lalu. Dan dia sudah mengetahui akan praktek perbudakan tersebut, ya. Nah, ini mungkin cara Tuhan untuk mempersiapkannya bagi pelayanan kepada Tuhan, pelayanan misi di Afrika. Ya, next slide. Beranjak ke masa remaja,
Kemudian dia di masa remajanya, ya di masa kecilnya mulai 5 tahun dia sudah diperkenalkan belajar bermain organ di gereja papanya, ya di kampungnya di Gunsbach namanya ya. Lalu baru remaja dia belajar les organ secara formal, ya ini anak cerdas, ya kemudian di zaman itu teologi adalah sebuah mata kuliah atau sebuah bidang ilmu yang sangat digandrungi. Ya, karena itu seorang Schweitzer juga kuliah di bidang ini, teologi dan filsafat. Dan dia sampai menyandang 2 gelar teologi dan juga dia menyandang gelar PhD di dalam filsafat, ya di Strasbourg. Ya, kemudian akhirnya beberapa tahun kemudian dia juga menulis sebuah tulisan yang akhirnya mendunia dan masih dibaca orang sampai sekarang dan dianggap ini cikal bakal teologi liberal. Ya, dia menulis dengan judul tulisan The Quest of the Historical Jesus, Yesus sejarah. Ya, Yesus sejarah dengan keilmuan pada saat itu, ya karena di zaman modern seperti ada coba di bidang non teologi sedang memberontak karena selama ratusan tahun gereja memonopoli termasuk ilmu pengetahuan. Gereja yang mengarahkan ini pengetahuan benar atau tidak. Ya, tetapi sejak zaman abad pencerahan, Enlightenment, Aufklärung, maka seperti terjadi gontok-gontokan. Ya, maka para ilmuwan juga menggunakan berbagai metodologi modern untuk mengkritik, termasuk mengkritik kitab suci. Ya, padahal mereka orang Kristen. Ya, mereka orang Kristen. Dan salah satu yang membuat istilah, yang pertama membuat istilah Yesus sejarah adalah seorang Albert Schweitzer, ya, yang kemudian makin kesini makin berani teolog-teolog liberal sampai menentukan yang ini perkataan Yesus, yang ini meragukan, yang ini bukan, ya, sampai bahkan yang terakhir saya baca katanya 82% Injil itu bukan kata-kata Yesus. Berani sekali. Itu kelompok teolog-teolog di Amerika yang menamakan dirinya Jesus Seminar, ya, tapi bukan itu yang menjadi fokus kita. Ya, menarik dia kemudian juga menjadi pendeta, ditahbiskan menjadi pendeta di gereja Lutheran dan juga dia ditunjuk menjadi profesor di universitas dan dia juga menjadi ketua atau rektor di sebuah sekolah teologi, St. Thomas Theological College. Ya, ini orang multi talenta, pintar luar biasa, ya. Dan dengan kepintarannya karena saat itu sedang berkembang pesat teologi liberal dan dia juga kena arus pemikiran zaman itu, ya. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa seseorang dipengaruhi oleh di mana dia sekolah, siapa dosennya atau pengajarnya, dan di zaman apa sedang berkembang pemikiran yang begitu deras. Dan dia ada di zaman itu, kebangkitan pemikiran teologi liberal. Dan di bidang musik dia menjadi pemain organ yang handal, ya. Dan bahkan dia juga kerap mengadakan konser, terutama dia adalah ahli di dalam musik Johann Sebastian Bach. Ya, kalau orang musisi klasik pasti tahu nama ini, Bach, ya. Ini bukan Bach dari Horace Bach, ya. Beda, B-A-C-H tulisannya, Johann Sebastian Bach, ya. Dan dia sangat terkenal karena itu. Dan ini juga nanti menjadi jalan, salah satu cara dia untuk mencari dana atau fundraising untuk mendukung pelayanan misinya di Gabon, ya, di Lambaréné itu. Nah, next. Kemudian tahun 1904, nah ini mulai panggilan misinya, ya. Dia membaca sebuah pamflet dari Paris Missionary Society yang memberitakan ada kebutuhan dokter dan perawat untuk pelayanan misi ke Lambaréné di Gabon, Afrika. Dia segera terpanggil karena dia suka alam, dia juga hati kecilnya tidak senang, tidak puas melihat ada praktik perbudakan. Situ sudah ada bibit benihnya di dalam hati dia. Ya. Dia ingin mengabdi bagi kemanusiaan dan dia sejak dia remaja sampai kuliah dia juga mengerti
Bahkan di dalam filmnya, nanti kalau mau tahu banyak tentang dia, nonton filmnya ada. Tahun 2009 saya sudah nonton. Ya, keluar filmnya berjudul yang sama. Albert Schweitzer, hampir 2 jam. Kisah tentang bagaimana dia. Tapi ada satu lagi film dokumenter, juga tidak sampai 1 jam, tentang dia. Sekitar 30 menit. Ya, itu bagaimana pelayanannya begitu luar biasa. Ya, ketika dia membaca brosur tentang kebutuhan dokter dan perawat misi di Gabon, Lambarene, Afrika itu, ya, dia segera terpanggil. Ini yang saya mau. Padahal dia adalah seorang PhD, dia seorang pendeta, dia seorang rektor, ya, apalagi yang mau dicari. Ya. Lalu dia menulis surat kepada orang tuanya, dia menulis surat kepada teman-temannya, saya mau ke Afrika. Teman-temannya, orang tuanya bilang apa? Gila kamu. Ya, apalagi yang kamu cari? Ya. Di umur yang muda, ya, kurang dari 30 tahun, sudah jadi rektor, sudah PhD, sudah profesor, sudah pendeta, apalagi presiden aja yang belum. Ya, wapres, ya, tapi waktu itu nggak bisa ya. Nah, jadi, tapi dia tetap berkeputusan dengan teguh, ya, berkeputusan dengan teguh. Dia akhirnya tetap memilih untuk menjadi misionaris. Ya, nanti ada satu kalimat yang dia keluarkan yang akhirnya menjadi tema kita, yaitu Yesus Kristus adalah Tuanku. Ya. Kemudian dia sadar, dia adalah doktor di bidang filsafat dan teologi, tetapi di bidang medis dia bukan apa-apa. Maka di usianya yang 30 tahunan, dia kuliah lagi. Ya, maka itu menjadi juga keberatan dari keluarganya dan juga dari teman-temannya. Kamu udah pengajar, kamu profesor, masa jadi mahasiswa lagi? Ya, nggak malu apa, harga diri taruh di mana? Ya, tapi dia tahu, saya mau ke Lambarene, Gabon, Afrika Barat. Karena itu dia tidak keberatan, jadi mahasiswa lagi, mahasiswa kedokteran. Ya, lalu sampai sebelum dia lulus, dia menikahi anak dari profesornya, ya, yang bernama Helen Breslau, ya. Dan ini keren, ya, keren. Dia sudah menjadi sahabat pena sebelumnya dengan gadis ini selama 10 tahun, ya, menjadi sahabat pena. Ngomongannya dalam-dalam, ya, bukan rayu-merayu seperti anak zaman now, ya, bukan. Sempat satu kali dia menulis, kalau suatu saat Tuhan kirimkan saya ke suatu tempat di mana saya bisa mengabdi, saya ingin kamu juga bersama-sama dengan saya. Itu salah satu kalimatnya ketika dia menjadi sahabat pena, karena dia tahu bahwa anak dari profesor ini sudah biasa di dalam pekerjaan sosial, social work. Jadi punya hati untuk melayani sesama. Ya. Akhirnya sebelum dia lulus sekolah medis itu, mereka menikah. Ya. Dan tidak lama kemudian dia lulus dengan gelar dokter dengan keahlian di bidang obat-obatan tropis, tropical medicine, dan juga bedah. Ini keahlian dia. Ya. Lalu hampir usia 40 tahun, nah ini udah tua nih ya, hampir usia 40 tahun baru dia menulis surat kepada si pengirim pamflet yang dia terima, Paris Missionary Society. Ya. Apa respon mereka? Seneng nggak? Enggak. Ditolak. Teolog liberal mau ngapain pelayanan misi? Jangan-jangan mau ngacak-ngacak di sana. Di sana gereja nanti jadi kacau-kacau pikiran orang. Ya, karena dia seorang yang sangat kritis. Ya, dan pemikirannya yang dipakai sampai kepada teolog-teolog liberal di zaman masa kini. Ya, sampai muncul ada istilah lower criticism, higher criticism. Ya, kita tidak membahas itu. Ya, ada kritik teks, kritik redaksi, kritik sumber. Ya, Yesus sejarah istilahnya dibuat oleh seorang Schweitzer. Ya, tetapi kalau sudah dipanggil Tuhan, ya, dia tidak menyerah. Ya, next slide. Ini yang dia katakan. Rencana sudah dibuat dan harus dilaksanakan, sebab guruku dan Tuhanku Yesus yang memerintahkannya kepadamu. Bayangkan, dia pasti sudah mapan pada saat itu. Berbagai gelar dia pegang, ya. Konser bayar, ya, dia buat konser keliling 6 negara Eropa,
Ya, tentu negaranya Jerman, Perancis, Italia, Inggris, Denmark, ya. Dia sudah cukup pundi-pundinya, ya. Tinggal menumpuk aja istilahnya ya, menumpuk untuk masa tua, supaya masa tua nggak susah. Tetapi ini dia punya panggilan yang begitu jelas. Dia bilang, Yesus guruku dan Tuanku. Ya, kalau sudah memerintahkan, maka ia mengatakan harus dilaksanakan. Ya. Next slide. Maka dia akhirnya setelah meyakinkan Paris Missionary Society itu, bahkan dia katakan, saya akan ke Afrika bukan sebagai teolog. Ya, malah anaknya nambahkan dalam satu wawancara, Rina Schweitzer, anaknya bilang, papanya menjelaskan bahwa dia bilang, saya akan seperti ikan di dalam air yang nggak ngomong apa-apa di sana. Ya, saya hanya akan bekerja melayani orang-orang yang membutuhkan. Karena dia katakan Eropa berhutang banyak kepada Afrika. Kekayaan alamnya diambil, bahkan manusia-manusia dari Afrika diambil dan bahkan diperjualbelikan sebagai budak. Karena itu bagi dia harus membayar kembali ya apa yang sudah dikerjakan oleh bangsa Eropa kepada bangsa Afrika. Ini mirip politik etis ya, yang kemudian juga dipegang oleh mantan Perdana Menteri Belanda Abraham Kuyper, yang juga adalah seorang teolog yang pernah menjadi sebagai Perdana Menteri di Belanda tahun 1901 sampai 1905. Ya. Maka ini hati yang luar biasa. Ya, dia ingin membayar kembali tanggung jawab sebagai orang bermoral dan berbudaya untuk mengabdi kepada kemanusiaan. Dan zaman itu nggak gampang ya. Dia pergi tahun 1913, tepat 1 tahun sebelum Perang Dunia Pertama. Kalau dia tahu mau ada Perang Dunia mungkin nggak jadi pergi. Ya, dan perjalanannya bukan enak. Naik kapal, ya, kapalnya bukan kapal pesiar ya, kapal zaman itu. Ya, mau pelayanan misi lagi. Dan bahkan dari Libreville itu ibu kotanya di tepi pantai, naik sampai ke Lambaréné itu lebih dari 200 km naik kano. Kano itu kayak sampan yang panjang. Ya, saya lihat fotonya di dalam dokumenternya itu, muatannya paling banyak 20 orang, hanya 2 orang gini berbaris ke depan. 3 minggu perjalanan dari Bordeaux, Prancis sampai ke Lambaréné. 3 minggu. Waduh, lama bener ya. 3 minggu itu perjalanannya. Ya, bukan pergi pulang, bukan. 1 kali jalan. 3 minggu. Tetapi dia jalani dengan setia, ya. Lalu sampai di sana mau ngerjakan apa? Nggak ada apa-apa, ya, nggak ada apa-apa. Maka rumah sakitnya adalah dirinya sendiri, ya. Gedung rumah sakit nggak ada, padahal di pamflet dikatakan butuh dokter. Pikir dia ada rumah sakitnya, tinggal perlu dokter sama perawat. Nggak ada apa-apa. Itu tempat super duper miskin. Tetapi karena dia tahu itu ada panggilan Tuhan, kesulitan, kekurangan fasilitas bukan alasan untuk tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Dan ini bagian yang membuat saya begitu tersentuh. Ya, dia menyulap kandang ayam tua, ya, old chicken coop katanya, kandang ayam tua, menjadi tempat dia praktek. Tentu jangan pikir kandang ayam kayak di belakang rumah kita yang cuma ayamnya 2 ekor gitu ya. Itu kayak cukup besar lah. Saya lihat itu fotonya sekitar mungkin 2,5 atau 3 kali 4 meter. Gitu. Jadi di situ dia berkantor, di situ dia praktek sebagai dokter dan juga sebagai surgery, dokter bedah. Ini luar biasa. Tidak menyerah dengan keadaan. Ya. Dia perbaiki, dia labur putih. Ya, dia labur putih. Itu dia kerjakan dengan setia. Dan baru 1 tahun berjalan bersama dengan istrinya, pecah perang. Ya. Dan dia karena pecah perang dunia, ya, dia ditangkap oleh pemerintah kolonial Perancis. Karena Gabon itu waktu itu belum negara merdeka, itu masih kolonial Perancis. Dan karena dia kebangsaan Jerman, KTP Jerman, dia ditangkap dan ditahan. Ya, sebagai tawanan perang, tahanan rumah. Tapi dia segera dilepaskan karena warga yang sudah merasakan ketulusan pelayanannya, demo, ya, demonstrasi. Jadi demonstrasi dari zaman itu udah ada ya. Ya, tentu bukan dia yang gerakkan. Ya, karena cari Pak Dokter nggak ada, ditahan. Marah mereka, tapi lalu dilepaskan kembali. Ya.
Begitu susahnya, udah pelayan sungguh-sungguh ditangkap. Ya, lalu next slide, yang membuat dia terenyuh ya dan sangat sedih. Dia ditanya sama orang Gabon. Gabon ini mayoritas Katolik dengan Kristen sampai sekarang. Katolik sekitar 43%, sisanya Kristen dan agama-agama lain. Ya. Nah, mereka ini sebagian besar udah Katolik dan Kristen. Lalu penduduk pribumi tanya kepada dia dan dia tertegun nggak bisa jawab. Ya, dikatakan gini, mengapa orang kulit putih, orang Eropa, yang membawa Injil kasih kepada kami, kenapa kalian saling bunuh? Dan kalian membuang perintah Yesus. Bukankah Yesus memerintahkan untuk saling mengasihi? Itu ayat yang kita baca tadi. Aku memberi perintah baru kepadamu, hendaklah engkau saling mengasihi. Lalu ditanya sama orang pribumi yang Kristen di Afrika kepada orang kulit putih. Kalian yang memperkenalkan Injil, mengajarkan kasih kepada kami. Loh kok ini Kristen sama Kristen saling bunuh? Ya, Perang Dunia Pertama. Ya. Jerman negara yang dipengaruhi oleh kekristenan. Begitu juga dengan lawannya. Ya, Prancis dan sekutunya, Amerika ikut belakangan. Ya. Kristen sama Kristen bunuh-bunuhan. Demi kekuasaan, kasihnya di mana? Dia nggak bisa jawab. Seorang doktor teologi, doktor filsafat, bingung menjawab pertanyaan kemanusiaan. Ya, akhirnya dari situ juga dan juga dari penangkapan dirinya menginspirasi dia menulis. Ya, dia di mana-mana menulis. Di Afrika juga dia tetap menulis. Dia menulis satu buku yang nantinya juga menjadi pengaruh di dalam pemikiran perkembangan peradaban. Dia menulis sebuah buku yang berjudul The Philosophy of Civilization, ya, yaitu filsafat peradaban, ya, yang membangun sistem etika yang lebih adil dan penuh dengan belas kasihan. Suatu ketika, next slide, ketika dia naik kano, ya, di Lambarene itu, di arah yang sama ada sekumpulan kuda Nil, ya, sekumpulan kuda Nil. Kenapa itu kuda Nil bukan di Sungai Nil, tapi di Sungai Ogowe? Nggak tahu, mungkin lagi jalan-jalan ya. Kuda Nil harusnya di Sungai Nil. Tapi di daerah dia itu ada kuda Nil juga. Bersamaan dia ngeliatin, langsung dapat inspirasi lagi. Ya, dapat pencerahan atau iluminasi. Ya, maka dia membuat sebuah gagasan yang nantinya juga akan diulang-ulang di seluruh dunia, termasuk dihargai oleh sahabat penanya sesama Albert Einstein, ya, yang ahli nuklir itu, ya, yang membuat bom atom, ya. Dia membuat satu istilah yang disebut reverence of life, penghormatan pada kehidupan, bahkan penghormatan yang tertinggi pada kehidupan. Dan dia bilang humanisme tidak cukup, karena humanisme hanya sesama manusia, ya. Tetapi dia mau lebih meluaskannya lagi, sesama ciptaan, termasuk dengan hewan, ya, termasuk dengan hewan. Karena itu dia juga punya banyak hewan peliharaan di daerahnya itu. Ya, kalau di filmnya ada burung pelikan, ya, lalu ada anjing dan lain sebagainya. Nah, penghormatan pada kehidupan. Ya, kalau dunia ini mau lebih baik, bukan sekadar sesama manusia yang harus saling menghargai, tetapi juga hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan hewan-hewan, ya, harus baik supaya tercipta peradaban, ya, yang lebih baik dan penuh dengan belas kasihan. Mungkin dia merasa kuda Nil, kenapa dia nggak diterbalikin perahunya, bisa aja disundul, terbalik, ya kan? Tapi kok kuda Nil membiarkan dia lewat, ya, luar biasa ya, dapat pengertian itu, insight bisa di mana saja, ya, itu di perahu, di kano, di sungai bisa dapat dia pengertian itu. Dan seorang Albert Schweitzer ini begitu totalitas dalam pelayanan. Ya, ketika dia mendapatkan hadiah Nobel perdamaian di tahun 1952, ya, dia menyebutkan satu kalimat karena dia pelayanan di Lambarene, Gabon. Di ujung dari kalimatnya dia mengatakan, Anda harus menemukan Lambarene Anda sendiri. Ya, artinya apa? Ya, kalau kita mau dalami, kita harus menemukan satu cara, satu tempat di mana kita bisa mengabdikan diri. Ya,
hidup ini bukan sekadar apa yang bisa saya dapatkan sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana saya bisa berbagi, bagaimana saya bisa mengabdi. Wah, ini luar biasa. Ya. Dia katakan, saya sudah terlalu banyak berkata-kata. Sudah saatnya saya melakukan sebuah aksi nyata. Dengan tekun. Ya. Sampai 50 tahun dia melayani di Lambarene. Bahkan sampai dia juga memilih untuk mati dan dikuburkan di situ. Ya. Wah, ketika dia dikuburkan itu antrian orang yang mengantarnya begitu panjang, mulai dari tingkatan buyut sampai ke cucu, karena banyak yang dia bantu melahirkan, pasiennya puluhan tahun begitu banyak. Mereka semua memanggilnya sebagai Bapa, ya, our Father, luar biasa. Ya. Dan ketika dia mendapatkan Nobel Prize, uang yang dia dapatkan dari situ juga dia gunakan untuk menyelesaikan tahapan pembangunan dari ruangan atau bangunan khusus untuk menampung orang-orang yang sakit kusta, lepra. Ya, dari uang dari penghargaan Nobel itu dia pakai itu. Dan semua uang yang dia dapatkan dari temannya, termasuk dari dia konser, dia mengajar, apapun yang dia dapat semua dia pakai untuk pelayanan. Ya. Memang di satu bagian film itu saya juga tersentuh ya. Ketika dia mendukung Albert Einstein untuk menolak penggunaan nuklir, bahkan untuk uji coba. Hiroshima Nagasaki itu untuk uji coba. Ya, untuk uji coba. Ya. Dia mendukung Einstein. Ya, tetapi lalu karena itu terganggu pelayanannya. Sempat mau ditutup pelayanannya karena dianggap dia ini udah mulai main politik. Ya, maka ada mata-mata yang membuat pelayanannya menjadi kacau, menggunakan penguasa lokal di Gabon. Ya, tetapi dia memilih, saya harus berbicara, katanya. Saya harus berbicara. Nah, sampai anak istrinya protes. Saya membantu seorang teman. Lalu istrinya bilang, pernahkah kamu memikirkan seorang istri? Anaknya bilang, pernahkah kamu memikirkan seorang anak? Ya, seorang anak putri. Ya, ada komplain karena dia memang waktunya sebagian besar di Afrika. Ya. Tetapi dia melayani dengan totalitas. Ya. Sehingga dalam 5 tahun pengabdiannya, rumah sakit yang dimulai dari kandang ayam itu, ya, terus berkembang, akhirnya menjadi 72 bangunan kecil, ya, karena dia seringkali merawat orang sakit itu sama keluarganya dibawa dari mana-mana. Kalau rawat inap keluarganya tinggal di situ juga, ya, masak sendiri sampai diajarin bertani, panen, masak di situ untuk merawat si pasien. Luar biasa, dia membangun sebuah peradaban yang baru di sana. Ya, sehingga rumah sakit itu berkapasitas 600 pasien dengan 6 dokter dan 35 perawat. Sampai sekarang rumah sakit itu disebut Rumah Sakit Albert Schweitzer. Ya. Dan akhirnya anaknya yang tadinya komplain pun menyadari apa yang dikerjakan papanya itu sungguh luar biasa. Ya. Tidak ada lagi protes. Tidak ada lagi yang menuduh, teolog liberal, hati-hati. Tidak. Ya. Karena dia kerjakan itu semua, dia sadar itu perintah Tuhan, dan dia menghargai semua ciptaan. Bahkan dia mau membayar kembali. To repay katanya. Apa yang sudah dikerjakan bangsa Eropa kepada bangsa Afrika. Nah, setidaknya ada 3 pembelajaran ya, yang boleh saya tarik dari apa yang saya pelajari melalui tulisan, melalui film tentang Albert Schweitzer. Yang pertama adalah kerjakan tugas yang Tuhan percayakan, walau banyak tantangan. Ya, dia tantangan, dia pernah ditahan oleh pemerintahan kolonial, ya, dan dia pernah coba diganggu karena dia mendukung sahabat penanya Albert Einstein untuk menolak penggunaan nuklir atau bom atom, ya. Nah, itu yang pertama, pasti banyak tantangan, kesulitan dana, kesulitan biaya, penyakit, dia juga kena penyakit, ya. Wah, karena udah terbiasa di tropis, ketika perang dunia dia sempat dibawa ke Perancis, ya, lalu menjadi warga negara Perancis, suhunya beda, langsung kena TBC, suami istri. Setelah itu istrinya nggak kuat lagi, hanya dia yang bolak-balik ke Afrika. Ya, tapi dia tetap mengunjungi istri dan anaknya secara teratur.
banyak tantangan. Selalu ada yang harus dikorbankan. Ya, maka kadangkala kehidupan seperti itu. Tetapi ketika kita mengerjakan dengan setia, tentu itu bukan alasan untuk tidak memperhatikan anak dan istri. Dia tetap kunjungi anak dan istrinya secara teratur. Tetapi apapun itu, keberhasilan pasti membutuhkan pengorbanan. Itu yang menjadi pembelajaran. Yang kedua, perbedaan aliran teologi jangan menghalangi tugas kemanusiaan. Nah ini kadang-kadang nih, orang ngelihat mereknya dulu. Apa nih? Kamu apa nih? Ya, dia mau mendaftar jadi tenaga medis di dunia misi, dia dicuekin. Bahkan dia mau ditelisik aliran teologinya karena kamu kan liberal, ya. Tetapi dia membuktikan sepanjang pelayanannya 50 tahun di Afrika, dia mengabdi dengan setia, ya. Dan bahkan iman yang diwujudkan dalam kehidupan membawa pengaruh pada peradaban. Ini luar biasa. Apa yang dia alami itu terinternalisasi, terkristalisasi, lalu dia tulis, ya. Dia melawan praktek perbudakan. Kemudian dia melawan penggunaan bom yang mengandung nuklir. Ya, luar biasa. Dia berani dan itu membawa pengaruh pada peradaban. Sehingga sangat pantas dia diganjar mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1952. Ya. Bagaimana ajaran-ajaran, nilai-nilai Kristiani itu bukan sekadar rentetan retorika dan dogmatika, tetapi mewujud kepada aksi nyata yang dirasakan dan akhirnya diakui oleh seluruh dunia. Ya, sampai sekarang gampang sekali mencari tulisan tentang Albert Schweitzer, tidak melulu di tulisan dari orang Kristen, dari pemerintah Indonesia juga saya lihat, saya googling ada juga. Ya, dia diakui perannya di dalam kemanusiaan, di dalam peradaban. Dan kita berbangga karena dia sebelumnya dia sudah mendalami teologi, dia sudah pelayanan di gereja sebagai pendeta, ya. Saya meyakini bahwa itu juga bagian dari pergumulan imannya, ya. Bagaimana dia mengabdikan dirinya sampai mati, bahkan dikubur di Gabon, di Lambarene, Afrika Barat. Bagaimana dengan kita? Ini menjadi momen yang baik untuk kita merenung apa yang sudah kita kerjakan. Bukan hanya apa yang sudah kita dapat, ya, tetapi apa yang sudah kita berikan. Karya apa yang sudah kita hasilkan, ya, untuk menolong bukan hanya keluarga, tetapi juga menolong komunitas, masyarakat, bangsa dan negara, menolong gereja, ya. Hal yang mirip dikerjakan oleh gereja kita, ya. Hambanya, mendiang pendeta Bigman Sirait juga membangun sekolah di Kalimantan. Ada berbagai pekerjaan Tuhan yang dikerjakan dan terus berjalan sampai hari ini. Maukah kita, ya, membuka hati, ya, semoga firman Tuhan ini mengetuk setiap kita dan memikirkan apa yang bisa kita kerjakan, ya, bisa datang ke sana, ikut mission trip, ya, bisa mendukung apa yang dibutuhkan, mendoakan, mendukung dana dan lain sebagainya. Tergantung apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Tetapi pekerjaan Tuhan memanggil kita sekalian. Tinggal di bidang apa kita mau, di bidang apa kita mampu, maka mari kita berbagian di dalam pelayanan. Karena itu adalah justru produk yang harus dihasilkan dari iman yang benar. Ya, ingat saya juga pernah menyatakan bahwa, dan itu pelajaran umum, bahwa ortodoksi harusnya menghasilkan ortopraksi. Pengajaran yang benar seharusnya juga menghasilkan perbuatan atau praksis yang benar di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya apa yang telah diteladankan oleh Albert Schweitzer menjadi perenungan kita bersama untuk kemudian kita juga melakukan bagian kita di kehidupan kekinian. Kanalnya banyak tersedia. Gereja ini juga menyediakan. Di tempat lain juga banyak tempat
yang menunggu untuk kita juga boleh berbagian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya cukupkan sampai di sini. Apakah ada sesi tanya jawab? Karena katanya ini seminar katanya. Dua sisi. Ya. Kalau nggak ada langsung berdoa saya nih. Ada yang mau bertanya? Satu, dua, tiga. Amin. Mari kita berdoa.